Good morning, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul menyikapi situasi yang sulit. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Bacaan diambil dari surat Yakobus bab 1 ayat 2 sampai dengan 8 dan 12 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang-gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat emas. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Diambil dari kitab Yakobus bab 1 ayat 2 sampai dengan 4. Agar lebih memahami bacaan yang baru saja kita dengar, mari kita resapi dengan mendengarkan ilustrasi berikut ini. Menyikapi situasi sulit, mengapa harus ada bagian yang sulit dan penuh penderitaan dalam hidup? Itu mungkin terjadi pertanyaan dari sebagian besar manusia, termasuk pula di antaranya orang-orang percaya. Ada banyak di antara kita yang mengira bahwa mengikuti Yesus artinya bebas secara total dari penderitaan. Itu sebabnya ada orang-orang yang memiliki motivasi mereka sendiri untuk beribadah. Tidak salah sama sekali, memang untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sendiri menjanjikan begitu banyak berkat dan mukjizat dan pertolongannya kepada siapapun yang berseru kepadanya dalam Kristus. Tetapi kita tidak bisa bahwa walau bagaimanapun ada saat-saat di mana kita harus melewati situasi sulit, penuh duri dan menyakitkan. Apakah Tuhan menyiksa kita sewaktu-waktu? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah senang melihat anak-anaknya menderita. Jika Dia senang, Dia tidak perlu repot-repot mengorbankan anaknya sendiri untuk memastikan keselamatan kita, bukan? Saya akan mengambil sebuah analogi yang sederhana. Anak-anak kecil biasanya akan sangat suka dengan permen yang manis tentunya. Mereka bisa sangat gembira dan menghabiskan banyak permen dalam waktu yang sangat singkat. Namun, baikkah itu bagi mereka? Tentu saja tidak. Gigi mereka bisa rusak dan mereka pun akan kekurangan gizi akibat tidak lagi mau makan makanan yang mengandung gizi yang baik. Ada saatnya kita harus memberi mereka sayur-sayuran yang tentu saja tidak seenak permen. Sayur bisa sangat pahit, tetapi justru mengandung banyak manfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Dalam kerohanian pun demikian, selalu berada dalam keadaan yang nyaman tidak akan baik bagi pertumbuhan iman kita. Kita bisa terbentuk menjadi orang-orang manja yang tidak peduli lagi kepada orang lain, terbuai dalam kenikmatan hidup dan kenyamanan. Saya pernah mengalami proses pembentukan karakter selama 5 tahun. Itu masa-masa tersulit bagi saya, yang mengalami langsung bagaimana semuanya dijungkir-balikan justru setelah saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Pahit, pedih, sakit, semua itu saya jalani bertahun-tahun. Ketika mengalami tentunya tidak enak sama sekali. Tetapi hari ini saya bisa bersyukur mengalami itu semuanya dan tidak sia-sia rasanya. Ketika itu saya menangis sambil tetap tersenyum dan berusaha untuk mengucap syukur kepada Tuhan.
Tanpa mengalami itu semua, niscaya hari ini saya masih menjadi pribadi yang penuh pelanggaran, mulai dari hal kecil sampai dengan hal yang besar. Sampai hari ini pun ada kalanya kesulitan datang, tetapi saya terus menyikapinya dengan sikap yang sama. Tidak enak ketika kita berada dalam masalah, tetapi ada beberapa sisi positif pula. Kesulitan ataupun beban masalah biasanya saya pergunakan untuk belajar banyak. Itu bisa juga menjadi a good wake up call. Jika ada hal-hal yang saya lakukan sudah melenceng dari kehendak Tuhan, dan yang pasti itu adalah saat dimana saya bisa menyadari betapa terbatasnya kemampuan manusia dan menggantungkan segalanya kepada Tuhan lebih lagi. Dan satu lagi, masalah adalah sebuah kesempatan besar untuk melihat langsung mukjizat Tuhan. Jika masalah sehari-hari kita sudah berat, lihatlah bagaimana tekanan-tekanan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya, yang bisa sangat mengerikan di berbagai belahan dunia. Bentuk-bentuk represif, bahkan penganiayaan sampai dengan pembunuhan dialami sebagai dari kita dari waktu ke waktu. Bahkan dari awal milenium ketiga, dalam hitungan tahun Masehi, tetap saja ada pengikut Kristus yang harus jadi martir atas imannya. Masalah yang kita hadapi mungkin belumlah seberapa dengan dibandingkan mereka yang di luar sana. Tetapi sebesar apapun masalah itu, firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak pernah menyerah dan kehilangan harapan. Bahkan kita tidak dianjurkan untuk bermuram atau bersedih. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tetap bersukacita meski tengah berada di dalam situasi yang seberat apapun. Yakobus menyampaikan firman Tuhan yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Apakah Yakobus sedang berada dalam situasi dan keadaan yang baik ketika menulis itu? Tentunya tidak. Dia sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa mengerikannya penganiayaan dan siksaan kejam hingga mati yang dijatuhkan kepada orang-orang yang mempertahankan imannya pada Kristus, termasuk pada dirinya sendiri. Bahkan Yakobus membuktikan ketaatan sampai mati. Dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 2, kita melihat dirinya dibunuh berdasarkan perintah Herodes dengan sebilah pedang. Tetapi dari dirinya kita bisa melihat seruan Tuhan tentang bagaimana kita harus menyikapi berbagai banyak pencobaan. Yakobus menghimbau semua orang yang percaya untuk menghadapi semua pencobaan dan ujian dengan sukacita, iman, dan optimisme. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, penghiburan selalu disediakan Tuhan bagi kita. Segala sesuatu di muka bumi ini ada masanya. Pada saat kita dihadapkan pada waktu untuk menangis dan meratap, itu bukanlah saat Tuhan sedang bertindak kejam dan tertawa menyiksa kita. Di saat seperti itu, kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Ada banyak manfaat yang akan sangat berguna bagi kita kelak.
yang akan sangat sia-sia apabila kita lewatkan hanya dengan berkeluh kesah, mengasihani diri berlebihan, atau berputus asa. Sementara kita masih berada dalam situasi seperti itu, tetaplah bersyukur dan biarkan Tuhan terus mengisi hati Anda dengan sukacita yang sejati, sehingga pada waktu untuk tertawa dan menari itu datang, kita akan memetik buah yang matang kelak. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup Jangan Pernah Menyerah, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, selamat pagi. Puji dan syukur kami haturkan atas berkat dan kasih setiamu kepada kami. Ya Bapa, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, penghiburan selalu disediakan Tuhan bagi kita. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar. Sertailah
kami, jaga kami selalu dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.